Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan hingga hari ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Viola Hudi Salsabila dari kelas 6B akan menyampaikan kultum dengan materi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah sepanjang masa. Nabi Muhammad terlahir dari keluarga terhormat. Ayahnya bernama Abdullah, anak dari Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibu Nabi Muhammad adalah Aminah binti Wahab dari Bani Huzrah. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah atau tahun 570 Masehi. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan peristiwa luar biasa. Pada saat itu, Raja Abraha dan pasukannya ingin menyerang Ka'bah. Namun, usahanya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hujan batu dari neraka yang dibawa oleh burung ababil. Sebab peristiwa itulah tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai tahun gajah. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah meninggal saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan ibunya. Karena adat dan tradisi yang ada pada saat itu, beliau disusui oleh Halimah As-Sadiah. Saat berumur 4 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dan diasuh oleh ibu kandungnya, yaitu Aminah. Belum lama beliau merasakan kasih sayang dari ibundanya, tepatnya saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 6 tahun, ibundanya meninggal dunia. Setelah itu, beliau tinggal bersama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian 2 tahun berikutnya, sang kakek pun meninggal dunia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan uswatun hasanah karena beliau adalah sosok hamba Allah yang bijaksana dalam mendidik umat dan santun dalam bergaul. Seperti dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Dari ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi orang-orang yang beriman, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun keadaan Rasulullah perlu kita teladani. Karena itulah hendaknya sebagai umat muslim yang beriman selalu berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya, sebab sunnah-sunnah Rasulullah juga dipegang dan dijalani oleh orang-orang yang mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan akhirat, perbanyak mengingat Allah, beristighfar kepadanya, dan bersyukur dalam keadaan apapun. Salah satu kisah teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak suka menyimpan harta. Dikisahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada dalam kondisi kesehatan yang semakin menurun. Beliau bertanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anhu mengenai uang yang pernah dititipkannya beberapa waktu lalu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta Aisyah untuk membagikan uang tersebut untuk orang-orang yang membutuhkan, membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Muhammad merasa malu sekali apabila sudah saatnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada sisa hartanya yang disimpan sendiri. Dari kisah ini dapat dilihat bahwa meskipun sedang dalam kondisi sakit, Nabi Muhammad SAW selalu memikirkan orang lain dan tidak ingin memakan hartanya sendiri. Sungguh kisah yang patut menjadi suri tauladan bagi semua umat muslim. Karena akhlaknya yang baik, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar yang melekat pada beliau. Di antaranya yaitu Al-Amin, dapat dipercaya, Al-Mahi, yaitu penghapus kebodohan, Al-Hasyir, yaitu pembangkit, Muhammad dan Ahmad, yang artinya Nabi yang terpuji, dan Nabiur Rahman, yaitu Nabi yang penyayang. Sebagai seorang muslim yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka sudah sepantasnya kita meneladani sifat teladan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa cara meneladani sifat Rasulullah yaitu: 1. Menjadikan kisah Rasul sebagai ibrah atau pelajaran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menghormati dan menyayangi guru, orang tua, keluarga, teman, dan sesama manusia. 4. Berperilaku hidup sederhana dalam keseharian. Teman semua, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.